Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan cerita kita. Kali ini kita akan tetap mengulas atau menceritakan tentang orang-orang hebat. Bukan kisah fiksi, bukan seperti Batman, Superman, Iron Man, Doctor Strange, atau Robin Hood, atau mungkin orang-orang yang tercipta dari tokoh komik ya, yang pada masa sekarang ini kayaknya anak-anak lebih tahu tentang Hulk, kemudian tentang Clark Kent yang nama asli dari Superman, atau tentang Optimus Prime, Bumblebee. Kayaknya anak-anak atau kita lah ya, kadang-kadang juga kita lebih tahu tentang tokoh superhero daripada para pahlawan. Dalam hal ini pahlawan yang kita punya, yang muslimin punya. Atau mungkin kita lebih mengenal Leonidas the Spartan, atau Achilles di Troya, atau Jenderal Maximus di Gladiator. Temujin yang merupakan nama asli dari Genghis Khan, atau Julius Caesar, dan mungkin Napoleon Bonaparte, atau bahkan kita lebih mengenal Winston Churchill. Sebenarnya tidak ada salahnya ya kita mengenal tokoh-tokoh hebat seperti itu, tapi kita mesti lebih menambah wawasan. Dalam hal ini kita juga sebagai kaum muslimin punya jenderal atau panglima perang yang dunia pun mengakui bahwa panglima perang tersebut menjadi tokoh atau panglima perang yang paling berpengaruh di dalam sejarah ya. Siapa dia? Tentunya tidak lain adalah Saifullah, si pedang Allah, Khalid bin Walid. Dan di part pertama ini tentunya kita akan menceritakan tentang asal-usul dari Khalid bin Walid, sebelum nanti di part-part berikutnya mungkin akan kita ceritakan tentang perang-perang dari Khalid bin Walid ya. Yang mungkin di situ perangnya banyak ya. Khalid bin Walid merupakan panglima perang dari kaum muslimin yang tidak pernah terkalahkan, dan mempunyai strategi yang bisa membuat lawan kocar-kacir ya. Tapi untuk cerita tentang perang Khalid bin Walid nanti akan kita letakkan di part selanjutnya ya. Pada part ini kita akan bahas tentang asal-usul dari Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yang mempunyai nama Arabnya adalah Abu Sulaiman Khalid ibnu Al-Walid ibnu Al-Mughirah Al-Makhzumi, atau yang juga dikenal dengan Saifullah Al-Masrur. Nanti untuk gelarnya setelahnya ya. Tapi kata Abu Sulaiman di sini karena Khalid bin Walid mempunyai putra namanya adalah Sulaiman, sehingga di depannya diletakkan nama Abu Sulaiman. Khalid bin Walid merupakan sahabat Nabi ya, yang artinya masa hidupnya adalah pernah bersama dengan Nabi Muhammad SAW, dan ternyata hubungan dengan Nabi Muhammad SAW itu adalah merupakan keponakan, karena bibi dari Khalid bin Walid yang bernama Maimunah itu merupakan salah satu dari istri Nabi Muhammad SAW ya, sehingga kalau menyebutnya adalah ponakan ipar. Khalid bin Walid dilahirkan kira-kira 17 tahun sebelum masa pembangunan Islam. Dia merupakan anggota dari suku Bani Maksum. Ayahnya bernama Walid bin Al-Mughirah yang memiliki jabatan sebagai kepala suku dari Bani Maksum, satu klan dari suku Quraisy yang menetap di Mekah. Sedangkan ibu Khalid bernama Lubabah binti Al-Harith. Jadi Khalid bin Walid merupakan anak dari kepala suku. Dan setelah kelahirannya, sesuai dengan tradisi kaum Quraisy,
pada zaman itu Khalid dikirim ke sebuah suku Badui di gurun di mana ibu angkat akan merawatnya. Saat Khalid berumur 5 atau 6 tahun, dia dikembalikan kepada orang tuanya di Mekah. Dan pada masa kanak-kanaknya, Khalid pernah mengalami serangan cacar ringan, dan cacar tersebut sembuh walaupun meninggalkan beberapa bekas luka di pipi kirinya. Dan tadi ya, kalau Khalid memanggil Nabi Muhammad tentunya jadinya paman ya, karena Maimunah, bibi dari Khalid, adalah istri dari Nabi. Dan dengan Umar bin Khattab sendiri pun Khalid mempunyai hubungan keluarga ya, yakni saudara sepupu. Dan pada suatu hari, pada masa kanak-kanak, kedua saudara sepupu ini pernah main adu gulat. Dan siapa yang bisa keluar sebagai pemenang ternyata adalah Khalid mengalahkan Umar bin Khattab ya. Yaitu pada waktu itu Umar bin Khattab sampai patah kakinya. Ya tentunya Umar bin Khattab bisa sembuh ya dengan baik, karena Umar bin Khattab merupakan suatu tokoh atau sahabat Nabi yang diantara keempat sahabat Nabi yang paling terkenal juga ya. Dan pada waktu awalnya Khalid bin Walid sendiri adalah panglima dari kaum kafir Quraisy, yang pada waktu itu kafir Quraisy itu juga terkenal dengan pasukan kavalerinya. Pada saat berperang dengan kaum muslimin pada waktu itu, Khalid bin Walid adalah masih kafir ya, masih menentang, memusuhi kaum muslimin. Khalid bin Walid ini melihat celah kelemahan pasukan muslimin, dan kemudian pada waktu perang Uhud itu Khalid itu memenangkan perang tersebut ya. Itu berarti Khalid bin Walid ini pada saat masih menjadi penentang dari Islam itu pun tidak dikalahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ternyata pada waktu itu menang. Dan bagaimana kejadian di perang Uhud nanti mungkin akan diceritakan lain waktu lah ya. Kita akan bahas tentang Khalid dulu di part ini. Dan ayah Khalid bin Walid sendiri, itu Walid bin Mughirah dari Bani Maksum, itu adalah kepala suku yang sangat kaya raya, dan dia juga menghormati Ka'bah ya, pada waktu itu. Jadi kalau misalkan untuk membeli kiswah atau penutup dari Ka'bah, kalau misalkan orang-orang di Mekah itu saling menyumbang untuk biaya pembelian kiswah itu ya, itu Walid bin Mughirah yang merupakan ayah Khalid bisa melakukannya sendiri. Dan kemudian pada waktu itu sudah ada ibadah haji ya. Memang pada waktu itu Ka'bah merupakan tempat untuk beribadah buat semua orang. Bahkan pun penyembah berhala pun datang ke Ka'bah. Dan memang pada waktu itu Ka'bah itu, di sekitar Ka'bah itu masih banyak berhala yang diletakkan di situ. Dan pada waktu itu ketika Quraisy memperbaiki Ka'bah, tidak seorang pun yang berani meruntuhkan dinding-dindingnya yang sudah tua. Semua orang takut kalau mereka akan kena kutukan. Dan begitu melihat seperti itu, maka Walid, ayah dari Khalid bin Walid, maju ke depan dengan bersenjatakan sekop, kemudian memulai memperbaiki Ka'bah tersebut. Sebenarnya Nabi juga berharap agar kepala suku dari Bani Maksum, yang memang sebenarnya adalah orang baik ya, seorang ksatria yang pemberani di mata rakyat, dan juga ayah dari Khalid bin Walid itu dikagumi dan dihormati oleh orang banyak. Dan apabila
ayah dari Khalid bin Walid ini masuk Islam, maka tentunya ratusan orang juga akan mengikutinya. Mungkin dalam hati kecil dari ayah Khalid bin Walid ini merasa bahwa Al-Quran itu memang adalah kalimat-kalimat Allah, dan Walid sendiri pernah mengatakan secara jujur dan terang-terangan bahwa ia tidak bisa berpisah dari keindahan dan kekuatan ayat-ayat suci itu. Dan suku Bani Maksum memang salah satu suku yang mempunyai tugas penting di Mekah pada waktu itu ya. Dan apabila terjadi peperangan, maka Bani Maksum lah yang mengurus gudang senjata dan gudang tenaga tempur. Suku inilah yang mengumpulkan kuda-kuda dan senjata bagi para prajurit. Tidak ada cabang dari suku Quraisy lain yang bisa lebih dibanggakan dari Bani Maksum. Maka itulah ya, tidak heran kalau Khalid bin Walid itu menjadi kesatria yang sangat terampil, tangguh, dan menjadi pemimpin dari pasukan kavaleri yang sangat hebat. Akan tetapi Walid Al-Mughirah ini yang merupakan kepala suku dari kaum Quraisy, walaupun dia dermawan dan baik, akan tetapi dalam hatinya ada kesombongan, sehingga dia tetap tidak mau masuk ke Islam dan bahkan menjadi pencemooh dari dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sampai akhir hayatnya Walid Al-Mughirah, bapaknya dari Khalid bin Walid, tidak mendapat kesempatan untuk mendapatkan hidayah masuk Islam ya. Walid Al-Mughirah itu meninggal di usia 95 tahun, 3 bulan setelah hijrah. Kita kembali ke Khalid bin Walid yang merupakan anak dari Walid Al-Mughirah. Dan memang tidak banyak yang bisa diketahui dari masa kecil Khalid bin Walid. Tapi suatu hal yang pasti bahwa Khalid bin Walid merupakan anak dari kepala suku Bani Maksum dari Quraisy ya, yang merupakan suku yang terpandang, dihormati dan dihargai di Jazirah Arab ya. Dan juga kekayaan dari orang tua Khalid bin Walid memberikan kesempatan lebih leluasa untuk mempelajari ilmu apapun yang Khalid mau. Karena keluarga dari Khalid bin Walid itu merupakan orang yang terpandang di masyarakat. Ini memberi dorongan besar kepada Khalid bin Walid untuk mendapatkan kedudukan yang terhormat juga, seperti ayah dan paman-pamannya. Dan satu-satunya permintaan Khalid adalah agar dia menjadi orang yang dapat mengalahkan teman-temannya dalam hal adu tenaga. Karena itu Khalid bin Walid meleburkan dirinya ke dalam seni peperangan dan bela diri, mempelajari mengendali kuda, memainkan pedang dan memanah. Dan dia juga memusatkan perhatiannya ke dalam hal memimpin angkatan perang. Dan bakat dalam dirinya dan ditambah dengan latihan-latihan yang keras telah menempa Khalid bin Walid menjadi orang yang luar biasa dalam kemahiran dan keberaniannya. Pengetahuan yang ditunjukkannya mengenai taktik perang sangat menakjubkan ya. Itu yang menyebabkan Khalid bin Walid merupakan salah satu tokoh yang menonjol di antara yang lainnya dalam hal ahli kemiliteran. Dan pada waktu perang Uhud, pasukan Khalid bin Walid yang tadinya sudah tercerai-berai dan kelihatan bakal kalah, akhirnya bisa memenangkan peperangan. Pada waktu itu Khalid bin Walid masih kafir ya, masih bersama suku Quraisy menentang Nabi Muhammad SAW. Dan perang Uhud itu adalah merupakan kekalahan dari kaum muslimin yang pada waktu itu karena kejeniusan dan strategi dari Khalid bin Walid yang bisa mengambil kesempatan dan mengalahkan kaum muslimin. Itu salah satu prestasi ya dari Khalid bin Walid dalam
perang. Dan sebenarnya sebelum masuk Islam, Khalid bin Walid itu saudaranya terlebih dahulu yang masuk Islam, yaitu Walid bin Walid. Nanti akan diceritakan di part kedua. Dan juga selain prestasi-prestasi perang tersebut yang Khalid bin Walid tidak pernah terkalahkan, juga ternyata ada satu kisah, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah kecewa dengan Khalid bin Walid. Kekecewaannya seperti apa dan bagaimana ceritanya nanti kita teruskan di part selanjutnya ya. Untuk part pertama kita cukupkan sekian tentang asal usul dari Khalid bin Walid, dan kita bertemu lagi di part selanjutnya tentang Khalid bin Walid. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam hal penyebutan atau cerita ya, atau yang kurang pas cerita kita, mohon maaf sekali, karena yang benar mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang cerita kita sampaikan itu mungkin ada yang kurang tepat, karena cerita kita juga manusia, tidak luput dari kesalahan dan dosa. Karena itu mohon maaf sekali apabila ada kekurangannya, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di part selanjutnya.